Oke, jadi Jojo ini kan Ya, di analis di bidang makroekonomi ya. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang ada pertanyaan juga boleh drop di question box. Terus mulai dari aku deh, aku mau nanya, mungkin 2 hari ini IHSG itu udah lumayan lumayan hijau ya. Akhirnya bertahan di atas 6.700 nih. Nah, kalau Jojo, Jonathan lihatnya gimana nih? Kalau misalnya kita lihat di kuartal 1 kemarin, ketika resultnya rilis, kan kita udah sekarang udah menjelang mau rilis result kuartal 2 nih ya. Biasa di bulan Juli akhir itu udah mulai ada emiten-emiten yang rilis result. Nah, biasa kan market itu bisa merespon ini uh, dari kinerja perusahaan. Dan kalau kita lihat dari kuartal 1 itu kan yang outperform lah, bisa dibilang outperform itu ada dari sektor otomotif, properti, yang pre-salesnya pada bagus-bagus, dan juga shipping. Nah, kalau Jojo sendiri melihat ke depannya nih, akan ada flow-nya kemana nih? Kan kemarin itu kan kuartal 1, nah kuartal 2 kan kita tahu ada lebaran ya. Kalau menurut Jojo, kira-kira yang akan outperform the market apa nih? Biar kita dapat kisi-kisinya dulu nih sebelum resultnya rilis, biar kita nggak ketinggalan kereta gitu. iya iya. Jadi ya sebenarnya sebenarnya basically gini sih. Eh, Mungkin nih nanti nih kalau di result kuartal 2 tuh biasanya karena ada lebaran kan harinya lebih dikit ya. Mm-mm, Sebenarnya resultnya itu bakal biasanya tuh seasonality gitu mm-mm, suka lebih rendah daripada yang Q1-nya gitu. Nah, tapi mm-mm, kenapa sih kemarin sempat sampai bulan Juni itu kan habis ada inflow terus sempat ada koreksi dan akhirnya sekarang berusaha bertahan mm-mm. gitu ya. Nah, sebenarnya tuh kita sebenarnya coba ingat lagi sih sama satu hal juga nih kayak kalau seandainya tuh apa yang terjadi di pasar itu tuh pasti langsung ke price in gitu. Jadi kayak kan kalau kemarin kan result Q2 itu kan sampai 30 Juni ya. Nah, di mana tuh pasti market itu udah nge-price in langsung sampai ke 30 Juni tuh ya sebelum resultnya keluar gitu mereka udah kira-kira kayak oh ini kurang lebih Q2 nih resultnya bakal lebih lebih memburuk daripada Q1. Nah, jadi sekarang mungkin udah lebih enteng ya IHSG gitu buat buat masuk buat naik gitu ya. Nah, terus kalau seandainya buat sektor-sektor sendiri ya, sebenarnya kita nih kan kalau yang menarik nih nanti nih kuartal 4 ya mungkin ya bentar lagi nih sampai akhir tahun kan bentar lagi mau ada kampanye-kampanye ini ya, kampanye-kampanye buat presiden. Nah, itu yang menarik tuh sebenarnya konsumer tuh masih menarik gitu sampai sampai nanti karena kan nanti kalau kampanye pasti on consumption gitu ya baik mau kayak konsumer yang non cyclical maupun yang cyclical juga gitu kan cyclical ada baju dan lain-lain dan sebagainya. Nah, terus kalau seandainya buat otomotif sendiri juga otomotif tuh masih menarik ya tentunya ya itu sampai nanti karena salah satu penyebabnya juga tuh kita kan abis komoditi boom tuh kemarin tuh ya. Nah, banyak orang-orang itu tuh sebenarnya baru pada dapat bonus tuh pas lebaran kemarin dan duitnya tuh sebenarnya mungkin belum semuanya kepake ya buat buat apa buat buat dipakai gitu ya. Nah, mungkin salah satu yang menarik tuh sebenarnya juga buat otomotif kenapa ya? Karena orang kayaknya zaman sekarang kalau ngelihat rumah mungkin kalau di Jakarta kayak rumah ini udah mulai kemahalan gitu ya. Mungkin ya orang jadi kayak mungkin pada ngelis-ngelis atau masa kayak sewa-sewa aja gitu. Dan mereka tuh malah jadi konsumsinya ke mobil gitu karena mobil tuh lebih liquid kan. Kalau seandainya mau jualnya itu lebih gampang gitu. Eh, jadi kayak beli tapi bisa jual. Tapi kalau properti mungkin kan jualnya masih agak susah gitu. Nah, tapi Mm-mm. properti sendiri nih juga sebenarnya ada potensi perbaikan. Kenapa? Karena kita expect juga tuh di bulan Agustus atau September ini bakal ada rate cut gitu Mm-mm. kan ya. Nah, jadinya kalau ada rate cut ya pasti ya itu bakal inflow lah bagus juga sebenarnya ke sektor properti dan properti juga udah lumayan bottom gitu ya. Cuman mungkin untuk sampai kuartal mau ke kuartal 4 awal gitu lah ya. Ini mungkin IHSG ini masih agak sideways sideways dikit ya. Soalnya Mm-mm. eh, investor tuh masih banyak yang mikirin kayak oh ini mau ada kampanye presiden kita belum tahu calonnya bakal siapa aja yang Mm-mm. fix rencananya buat apa aja di tahun 2024 jadi asing-asing tuh juga sebenarnya juga masih wait and see gitu. Nah malah sebenarnya nanti yang lebih menarik tuh orang-orang masuknya ke obligasi gitu ya mungkin nanti nih eh, si Citere nih bakal follow up question lagi lah gitu ya daripada nanti semuanya kesebut dulu di awal-awal gitu ya. Ya Iya, ya coba lanjutin dulu deh banget ya. ya, komplit banget nih ya, Jo, thank you. Nah, jadi tadi kalau yang gue rangkumin dari yang lo ngomong itu, kuartal 2 ini momentumnya akan berlanjut ya, terutama untuk
consumer, untuk otomotif juga ya terutama karena dari komoditi spillover, terus ditambah dari sentimen pemilu itu kan biasa lebih akan jalan di menjelang pemilunya itu 1 semester sebelum ya. Jadi di semester 2 ini akan lebih jelas arahan kampanyenya dan lain-lain, dan itu yang ditunggu investor. Selesai dari ketidakpastian itu nanti udah ada arahan yang jelas, baru akan ada inflow-nya. Nah Jo, tadi kan ada mention sedikit soal obligasi nih ya, kan lu juga ada research nih tentang obligasi. Nah sebenarnya kalau dari aset kelas nih, kita bicara luasnya dulu ya. Kalau aset kelas sendiri, lu ini sekarang lagi bullish on apa nih? Apakah sekarang lu bakal saranin full on obligasi atau full on equity, atau udah siap-siap perpindahan gitu? Ya, tentunya sebenarnya ya pastinya masih ke obligasi sih ya. Orang-orang masih investor-investor juga masih yakinnya tuh sama obligasi sama bonds. Soalnya tuh kalau di tahun ini kan sebenarnya agak ini ya, agak riskan sebenarnya kalau masuk equity karena kan dibayang-bayangin sama economic slowdown gitu kan. Terus juga dibayang-bayangin sama kan mau ada pemilihan umum presiden, itu juga calonnya masih belum tahu rencananya mau ngapain. Jadi investor masih wait and see, dan kira-kira apa dapat return yang bisa lebih fix tuh apa kira-kira. Nah, sebenarnya dari bond itu sendiri. Nah, di bond itu lebih fix juga dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga kenapa sih bond itu kita ngelihat walaupun yieldnya ini udah rendah banget kan, artinya kan kalau yield udah rendah banget kan berarti price-nya itu udah lumayan tinggi ya gitu ya. Kita tuh masih yakin tuh bahwa obligasi tuh bisa sampai yang 10 year ya, ini kita benchmark dari yang 10 year. 10 year itu bisa sampai 6% sampai akhir tahun gitu. Nah, itu juga karena apa ya? Karena kita ngelihat bahwa demand itu banyak, sedangkan supply-nya itu tuh udah tinggal dikit banget. Kenapa tinggal dikit banget? Karena kita tuh ekspektasi sekarang itu bahwa nanti fiscal deficit atau ya pemerintah gitu ruginya gitu ya, fiscal deficit, rugi dari fiskalnya itu bakal semakin kecil, bahkan mungkin bisa aja surplus, tapi kita nggak tahu ya. Cuma soalnya nanti bulan-bulan akhir bulan menjelang akhir tahun tuh baru ketahuan itu belanja-belanja pemerintah gitu ya. Mungkin ya intinya fiscal deficit lebih rendah gitu. Nah, kita kan expect di minus 1,9% dari GDP gitu, sedangkan APBN kita minus 2,9%, dan itu much lower. Dan artinya pemerintah itu butuh pinjem duit itu lebih dikit gitu. Makanya supply bond kita tuh sekarang kayak seret banget gitu. Orang-orang pasti mau cari obligasi kayak susah banget gitu. Bahkan mungkin kalau mintanya berapa nggak dapat barang kadang, atau nggak dapatnya dikit banget gitu lah. Nah, jadi itu supply-nya kita tuh udah 75% gitu kalau dari Trimagah punya target gitu. Jadi kayak sampai sekarang udah 75% terpenuhi dan tinggal 25%, yang artinya kemungkinan tuh malah cuma sampai di kuartal 3 gitu. Nah, tapi walaupun bullish on bonds gitu, ini equity juga kita nggak boleh lupain gitu. Kenapa kita nggak boleh lupain? Soalnya karena flow-nya itu kan udah seret banget. Flow-nya tuh banyak banget ke obligasi dan supply-nya udah seret banget. Dan ya akhirnya nanti bakal memaksa investor gitu ya mau taruh di mana lagi ya taruhnya di equity gitu. Dan ya kita mungkin nanti berbarengan juga nih sama target kita di kuartal 3 tuh udah rate cut kan. Nah, ada bayang-bayang mau rate cut juga kan. Nah, terus dibarengin juga seandainya nanti supply obligasi pemerintah tuh udah stop di bulan itu gitu. Nah, itu bakal malah bisa kasih flow yang cukup gede gitu ke equity gitu. Tapi ya kalau seandainya mau lihat yang lebih menarik mana ya, sekarang sih sebenarnya bond itu tetap lebih menarik gitu. Tapi equity juga nggak bisa dilupain karena equity juga kan udah lumayan turun banget ya dari kemarin, terus sekarang udah mulai menguat lagi gitu ya. Dan itu juga ya emang udah ke price in lah sama market juga udah mulai ekspektasi gitu. Mungkin bakal rate cut gitu ya nanti di bulan Agustus atau September gitu. Ya coba lanjut lagi deh. Jadi nanti keburu habis ini. Ibaratnya untuk pasar obligasi ini last call lah ya, yang untuk yang mau entry, wah ini last call karena eventually itu akan switching ke equity juga ya berarti. Oke, jadi teman-teman yang masih mau kiranya kita kayak mau ada kepastian dengan return tingkat berapa, itu sebenarnya cukup menarik ya. Nanti mungkin kita bahas detailnya sama Vanessa nanti ya di akhir. Nah, balik lagi nih. Nah kan IHSG kan dua hari ini kan udah menguat ya. Dan kalau kita bandingin sama regional ini,
regional justru yang kurang bergairah nih. Kemarin dari US itu kan 4th of July kan libur. Terus pas marketnya buka, abis Fed minutes yang agak hawkish, mereka juga koreksi. Regional juga ikut koreksi. Cuman IHSG doang nih, yang hijau sendiri nih, tumben-tumben ya. Nah, Tumben-tumben. kalau Jonathan lihat sendiri, di IHSG ini sebenarnya dari dalam negeri itu katalisnya apa sih? Karena kan dari tim makro, dari Jonathan, dari Om Farul kan emang memproyeksi kalau akan ada rate cut di bulan Agustus September ini ya. Nah, ada view-nya nggak Jo soal tentang rate cut ini dari BI? Iya, iya. Jadi ya tentunya ya Indonesia ya lagi lumayan, kita tuh lagi lumayan baik ya ekonominya dibandingin sama eh, negara-negara lain gitu ya. Nah, mungkin salah satunya kenapa sih IHSG akhirnya bisa dapat flow lagi nih, kan bisa hijau lagi kan ya gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya sebenarnya karena market tuh mungkin udah mulai ngelihat nih. Kalau seandainya Indonesia nih kan inflasinya kemarin udah di bawah ekspektasi tuh yang bulan Juni nih yang terakhir nih. Dan itu udah di range BI, di range 2-4% gitu. Nah, di sini tuh nunjukin kalau seandainya ini ada potensial buat rate cut nih, karena rate cut lebih cepat gitu. Dan yang kita expect kan memang begitu dah di bulan Agustus sama bulan September gitu. Nah, cuman mungkin orang banyak yang nanya gitu. Kira-kira nih kalau seandainya bakal BI rate cut nih nanti Agustus atau September, apa iya, apa mungkin gitu. Karena kan Fed-nya sendiri nih katanya bulan ini kan, bulan Juli belum meeting nih. Katanya masih mau naik 25 bips gitu. Masa iya sih kita ngelawan Fed gitu. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dari hitung-hitungan makronya gitu ya, kalau ngelihat dari data-data makro gitu, kita ngelihat current account kita tuh masih cukup positif, yang positif banyak gitu, masih kuat gitu. Nah, karena current account kita tuh yang masih kuat, itu sebenarnya ngebuka ruang kita bisa nge-rate cut gitu. Kita bisa ngelawan The Fed gitu. Yang mungkin nanti malah selisihnya sama The Fed mungkin jadi nol kali ya kalau seandainya udah cut 25 bips dulu di bulan Agustus September gitu. Nah, itu mungkin market udah mulai realize kayak oh ini Indonesia ini capable nih buat ngelakuin rate cut, dan mungkin orang market mulai kasih flow dulu lah, mulai spekulasi buat beli dulu kayak kalau seandainya bener kejadian rate cut kan bisa lumayan tuh flow-nya gitu. Nah, terus ya kalau dari negara-negara lain kan kita lihat inflasinya tuh masih susahan buat turun gitu ya, bisa dibilang ya. Kalau kita doang bahkan mungkin ya nggak kita doang sih, tapi kita salah satu negara dari sedikit negara yang udah mencapai di target dari central bank-nya gitu. Nah ya kita udah sampai di situ gitu ya. Nah, mungkin Jo, mungkin bisa jelasin dikit deh. Tadi kan ngomongin soal current account. Nah, current account itu bisa kasih gambaran nggak ke teman-teman? Kira-kira itu apa tuh? Ya intinya mungkin kadang tuh orang tuh suka ada yang ketukar antara current account sama trade balance gitu ya. Nah ya intinya kalau trade balance itu kan ngelihatnya tuh sebenarnya lebih ke barangnya, nilai barangnya, barang yang masuk sama keluar. Nah kalau current account itu cash basis gitu. Jadi kita ngelihatnya lebih ke dari aliran uangnya gitu. Nah kalau seandainya current account kita negatif gitu kan, current account itu kan in USD gitu ya. Ya artinya ya intinya kalau kita current account-nya positif kuat itu bisa ngejaga nilai nilai mata uang kita sendiri gitu. Karena kayak semacam kita artinya punya devisa yang lumayan gitu kan. Nah juga kadang tuh kita ngelihat buat ngepredik current account tuh kita bisa lihat dari FX reserve atau foreign reserve, cadangan devisa negara kita gitu. Itu juga salah satu indikator. Makanya nih BI kan juga apa tuh namanya lupa, term deposit yang apa DHE, term deposit DHE kan digencer-gencerin tuh sebenarnya itu buat ngejaga ya, buat ngejaga kita punya current account juga biar tetap kuat gitu. Dan itu juga karena kita ngelihat mereka lagi buat ngejagain current account kita, makanya rate cut itu mungkin kejadilah intinya gitu. Yang berdasarkan kepercayaan kita gitu. Oke, makanya kita lihat dari ya, kurs rupiah kita ini sebenarnya cukup stabil ya kalau kita bandingin dengan negara lain. Ya, itu pengaruh betul. dari cadangan devisa kita dan current account yang masih surplus dan sehat ya, ini jadinya dinilai sehat nih ya. Nah tadi kan ngomongin soal mungkin gak sih rate cut, apalagi ini kan the Fed hawkish, terus kita lihat tone dari regional juga sepertinya negatif nih meresponi Fed minutes semalam ya. Nah kalau sekarang kan dari spread BI rate sama Fed rate itu kan udah tipis banget nih 50 bips. Kalau misalnya The Fed naikin 25 bips lagi dan BI nanti turunin 25 bips, nah bukannya itu akan di level yang sama ya? Nah, apakah itu sebenarnya mungkin nih? Kayak melihat kondisi ekonomi sekarang. Iya, iya. Sebenarnya sih
ya mungkin aja ya kejadian ya. Hmm. Ya sebenarnya memang terakhir kali itu kejadiannya tuh udah lama banget tuh mungkin ya. Mungkin kalau saya nggak salah ya, mungkin koreksi kalau salah tuh dari zaman Soeharto kali ya, apa zaman rezim Orde Baru gitu ya. Itu waktu zaman-zaman mata mata uang di Asia tuh, yang Thailand itu tuh mata uangnya masih apa namanya belum floating tuh, masih fix, yang diatur tuh yang mata uangnya tuh. Nah, ya intinya sih sebenarnya mungkin aja ya, kenapa nggak mungkin gitu. Kalau kita ngelihat tuh sebenarnya kecenderungan ekonomi ekonomi kita tuh sebenarnya ada satu perubahan yang lumayan struktural gitu, yang mungkin malah nggak bisa aja nih Indonesia ke depannya itu malah current account-nya tuh positif positif terus gitu, bisa aja. Nah, ini juga sebenarnya kalau dilihat lebih detail ya, ada satu indikator yang buat ngelihat current account secara cepat gitu. Apakah orang-orang itu lagi banyak yang investasi atau lebih banyak yang saving gitu. Nah, dari indikator yang pernah gue lihat gitu ya, yang pernah kita buat tuh, sebenarnya ternyata kecenderungannya masyarakatnya masih lebih banyak yang saving daripada investment gitu. Yang sebenarnya itu yang bikin current account kita salah satunya kenapa bisa masih positif gitu. Nah, Oke. dan kita tuh dari dibanding beberapa negara lain tuh banyak yang current account-nya tuh masih defisit gitu, dan kita tuh masih salah satu yang suku bunganya di atas the Fed gitu. Nah, sebenarnya sih mungkin aja potong, yang intinya kita lihat dari current account. Kalau current account masih kuat kita bisa potong, tapi salah satu penyebab dari dipotongnya suku bunga itu bakal bikin mata uang kita sebenarnya jadi melemah gitu. Nah, jadi kita mesti lihat apakah cadangan devisa kita kuat untuk menahan pelemahannya nanti gitu, karena dari rate cut gitu. Dan ya mungkin aja karena balik lagi kita punya current account itu masih kuat gitu intinya. Dan Oke. inflasi kita masa mau dibikin turun sampai seberapa gitu ya. Udah mau dekat 3% kan, target paling bawah 2%. Tapi kan kita mesti lihat inflasi dari inflasi intinya juga tuh. Nah, inflasi intinya juga kan mesti dijaga harus di atas 2% juga gitu kan, biar tetap stabil gitu. Ya jadi kita mungkin nanti kita lihat ke depannya, tapi kalau pandangan kita sih kita yakin bakal rate cut gitu. Oke, menarik, menarik. Dan ngomongin soal cadangan devisa ini besok ya akan ada rilis data cadangan devisa Indo ya. Oke, menarik. Nanti kita pantengin ya. Nah, oke, moving on nih, itu next topic nih. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu yang bikin kekhawatiran di pasar global, yaitu dari China ya. China kan dari awal kita cukup optimis, wah China reopening, kayak everyone like lagi ngomongin tentang China reopening nih, akan ada saham-saham apa aja yang benefit. Nah, tapi kita lihat kenyataannya nih, dari PMI-nya, manufacturing-nya, ternyata belum back on track nih, masih di bawah 50 ya. Nah, kalau Jonathan lihat, apakah ini nanti kalau misalnya kan kita lihat recovery-nya, oh tidak secepat ekspektasi ya, tapi eventually akan pick up juga nih kan, karena kan sebagai ekonomi terbesar top 2 dunia ini kan nggak mungkin akan slow down terus nih. Nah kalau Jonathan lihatnya untuk ekonomi China ini ketika nanti udah pick up, sebenarnya apa sih yang harus kita pantauin nih? Yang apakah ada sektor-sektor atau saham-saham yang bergerak di bidang apa yang tertentu yang akan benefit nih nantinya? Ya, iya, sebenarnya kalau China ini salah satu penyebab itu yang bikin susah buat recovery juga gitu ya, sebenarnya dari politika mereka juga gitu ya. Nah, cuman ya kita yakin ya bakal bisa nanti, tapi mungkin akhir tahun udah ini, tapi nggak ada yang bisa tebak ya, karena kan kemarin pada saat China reopening gitu kita semuanya langsung bullish, oh ini bakal ini nih ekonomi balik, tapi ya ternyata kenyataannya masih ada aja ketegangan-ketegangan di dalam sono. Fully reopeningnya masih tetap ada jaga-jaga masalah kasus COVID dan lain-lainnya gitu kan mereka lumayan strict ya di sono. Nah, ya PMI juga masih di bawah 50, artinya masih pesimistik gitu. Nah, tapi nanti ya kalau seandainya udah recovery gitu ya, ya yang bakal diuntungin sebenarnya ya dari komoditi sih, balik lagi ya, karena kan China kan butuh bahan baku, dan bahan bakunya banyak dari kita gitu. Dan ya biasanya nanti cycle menanti Desember aja ya, biasanya kan butuh coal banyak dan lain-lain ya. Itu pasti sektor-sektor energi gitu ya bakal meningkat gitu. Kalau seandainya Cinanya udah balik nih, udah balik ekonominya jadi recovery lagi gitu. Nah,
kalau seandainya kita lihat lagi sektor lain ya mungkin sektor dari consumer lah balik lagi gitu ya. Karena nih China nih sebenarnya kan ada hal menarik nih sebenarnya yang bisa kita lihat juga ya. Mm-mm. Sebenarnya China itu kan udah lumayan ekonominya bertumbuh lumayan gitu ya. Ya nantinya tuh mereka tuh akan mulai shift ke negara yang gimana caranya negara itu bisa jadi konsumtif gitu kan. Nah nanti mereka bakal lumayan banyak impor-impornya juga tuh kayak makanan kayak bahan-bahan makanan yang kayak semacam apa tuh namanya wheat kayak wheat gitu dan sebagainya gitu. Itu juga jadi menarik ya kalau seandainya mereka akhirnya butuh import itu juga dari kita gitu. Makanya kita kalau seandainya ada ketahanan pangan gitu ya mungkin itu sektor-sektor yang bisa jadi benefit ya dari China gitu. Oke, oke, menarik ya. Ya. With gandum ya, bukan with yang lain ya. Jadi dari sektor pangan, terus dari komoditas tadi Jonathan juga lihat menarik ya dari seasonality-nya, demand-nya meningkat menjelang akhir tahun winter, dan sekarang juga udah cukup bottom ya, dan 2 hari ini kita lihat sektor energi lagi sedang ada gerakan-gerakan mulai menguatnya nih ya, mulai rebound-reboundnya. Oke, jadi selain komoditas seperti batu bara, Jonathan ada melihat sektor kayak misalnya base metals nih, terutama nikel, copper, itu kan juga salah satu indikator dan proxy terdekat ya dengan economic recovery dan economic growth ya, karena kan pertumbuhan industrial. Nah, kalau Jonathan lihatnya ke depannya apakah trennya akan meningkat terus? Soalnya kan saat ini masih jarang banget ya, masih kurang bergairah nih sektor-sektor base metals-nya. Mungkin belum banyak yang lirik ke sana di saat ini ya. Kalau Jonathan lihatnya ini kesempatan atau apakah menarik nih ke depannya? Iya, iya, iya. Itu tadi lupa ketinggalan satu ya. Itu basic materials yang kayak metal-metal itu juga pasti balik karena mereka butuh konsumsi banyak. Dan juga kan ya mobil-mobil listrik kan ya. Itu kan baterainya kita ya mungkin ya nanti yang bakal jadi ini ya jadi pendorong gitu kan kita kan mesti mesti ngejaga biar nggak terlalu banyak ekspor bahan baku yang ininya kan yang raw-nya. Nah, cuman nanti sih kalau seandainya itu ya pasti itu bakal demandnya balik lagi. China pasti butuh banyak metals dan sebagainya itu dan termasuk juga tadi energi. Tadi ketinggalan sih buat bilangnya itu. Itu bakal ini juga. Sebenarnya apalagi ya? Ada spesifiknya nggak Ya itu sih. juga dari segi nikelnya yang punya smelter atau dari segi coppernya atau gimana? Ya ya. Sebenarnya kan kalau kita ngeliat kan sebenarnya nggak cuman buat EV-EV-an doang sih. Bahwa di sana kan juga butuh butuh nikelnya tuh bukan yang nikel namanya nikel apa nikel ore kalau nggak salah. Ya apa butuh juga buat nikel-nikel yang lainnya kan mereka tuh butuh metal buat bikin apa ya mungkin ya. Mungkin kayak ya 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 itu ya. Nah ya, sebenarnya sih spesifiknya ya, ya sebenarnya bakal bakal sentimennya bagus ke semuanya sih kalau seandainya konsumsi China udah balik gitu. Ya mungkin ya kalau seandainya sektor ininya lagi nanti ini kali ya apa namanya sektor metalnya mungkin karena gue dari makro gitu gue nggak bisa kasih terlalu detail gitu ya. Ya. Cuman ya yang bisa gue kasih pandangan dari secara makronya ya begitu sih sebenarnya. Intinya. Oke, oke. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi mungkin ada ini sektor yang masih belum banyak dilirik nih, tapi ketika nanti ya ekonomi akan pulih, nah ini sebenarnya akan dapat benefitnya ya. Oke, dan tadi kan Jo juga mention soal consumer ya. Nah, kalau Jo sendiri untuk sektor consumer ini, apakah lebih prefer yang tadi kan ada mention yang ada non cyclical dan cyclical nih. Nah, kalau misal dan Jo sendiri lihatnya ke depannya apakah akan lebih banyak geraknya itu di small caps-nya atau di big caps-nya nih? Oke, kalau small cap, big caps itu sebenarnya kalau seandainya nanti rate cut udah dimulai gitu ya, terus asing udah mulai yakin nih sama kepastian dari kampanye pemilu dan sebagainya gitu. Ya pastinya sebenarnya yang foreign pasti masuk itu kemungkinan adalah ya big caps lah ya, yang kapitalisasinya besar gitu. Nah, cuman kalau buat yang sekarang-sekarang ini kalau kita mau trading-trading biasa gitu ya, small to mid caps itu lagi lumayan menarik ya karena kan nggak gerak ya yang big capsnya itu karena asingnya nggak ada flow. Nah, cuman kalau yang dari small to mid nih mungkin karena juga nih dulu-dulu kan kemarin-kemarin kan banyak stok-stok tuh yang growth stocks lah gitu. Nah,
sekarang karena mulai konservatif ya, suku bunga lagi tinggi gitu, dan mereka juga mau punya return gitu ya di sini, return yang lumayan gitu dan stabil gitu yang pastinya. Nah itu ya balik-balik lagi ke value stock dulu nih untuk sementara sampai nanti liquidity udah mulai banjir lagi gitu ke big caps big caps. Nah tapi nanti kalau seandainya udah rate cut dan foreign udah yakin itu, big caps bakal balik naik lagi sih. Nah terus kalau untuk yang tadi consumer non cyclical sama cyclical ya, ya kita ngelihat aja sih sebenarnya semua consumer lah basically bakal naik sih sebenarnya, karena kan kalau seandainya ada stimulus kampanye dan sebagainya kan ya baju kan masuk juga di cyclical, terus kalau mau ngomongin makanan-makanan masuk ke di non cyclical gitu ya, jadi sebenarnya white juga sih ke semuanya gitu. Oke, menarik menarik. Jadi emang sekarang momentumnya itu lagi ke small stocks ya, makanya kita lihat minggu-minggu ini big capsnya nggak terlalu menguat gimana, tapi justru small capsnya yang under value, yang justru resultnya kinerjanya bagus, di appreciate sama market ya. Nanti mungkin akan ada rotasi lagi ke depannya. Jadi ya sebenarnya kita sebagai investor dan trader butuh gercep untuk melihat situasi dan merubah strategi kadang ya. Oke, Jo, sebelum kita invite Vanessa nih, mau nanya nih Jo, kan lu pertama kali nih sama di IG Live Market Talk nih. Nah kalau dari lu sendiri, menurut lu nih, apakah apa yang bisa kita sebagai investor kita bisa untuk menjadi investor yang independen nih, kita harus melakukan apa nih? Atau ada sedikit tips gak dari lo untuk membaca arah market kedepannya gimana nih gitu? Kalau dari lo sendiri nih, mungkin kayak melakukan top down analisis atau sekarang ada strategi yang lo mau share nggak gitu? Oke. Ya sebenarnya sih sebenarnya yang penting tuh disiplinnya dulu sih. Kita tuh mau pakai cara, kalau kata orang kayak mau lihat stoknya growth stock lah, mau lihat value stock lah, mau lihat yang dividen dan sebagainya gitu. Sebenarnya mau growth stock mau apa, mau value gitu, sebenarnya balik lagi sebenarnya kita ngelihat tentang value-nya, value di masa depan itu berapa, dan sekarang itu apakah harganya itu masih wajar untuk dimasukin lagi gitu ya sebenarnya. Ya tapi sebenarnya mau dengan cara apapun tuh yang penting sebenarnya konsistensinya gitu. Nah kalau tentang top down dan bottom up, kalau menurut gue sebenarnya paling bagus tuh sebenarnya digabung sih sebenarnya. Karena tuh kadang-kadang kita bisa tahu bottom up mungkin karena kayak ada diceritain lah sama teman atau ada bisikan gitu kayak ini company ini bakal bagus nih resultnya or any gitu, padahal sektornya lagi kurang bagus gitu. Nah kalau kayak gitu kan ya bottom up pasti kepake dong, tapi kita juga nggak boleh lupa top down-nya. Top down itu adalah basicnya, dimana ya cara buat nge-spot gampangnya kita lihat sektor mana yang lagi bagus, dan selanjutnya kita ngelihat bottom up gunanya buat kita tahu nih kalau seandainya perusahaan ini emang beneran bagus atau enggak yang mau kita invest gitu, dan mana sih perusahaan yang market share-nya lebih besar lah atau dan sebagainya gitu. Nah ya tapi yang penting sebenarnya konsisten aja sih sebenarnya sama apa yang mau kita gunain gitu buat invest gitu, dan juga kita nggak boleh close minded kalau jadi investor gitu sebenarnya, karena sometimes kita mungkin terlalu stick sama satu kayak kita lebih sukanya saham-saham yang kayak begini nih, stok-stok yang kayak gini, yang kayak stok-stoknya Lo Keng Hong gitu seandainya atau kayak stok-stok yang inilah pokoknya gitu. Nah, kita nggak boleh close minded gitu karena iya value stock gitu seandainya. Nah nggak boleh close minded sih intinya, kayak terkadang tuh bisa aja potensi itu ada di mana aja, mau di saham-saham yang value, di growth, dan di mananya kita tetap terbuka aja gitu sama sama market gitu ya. Market lagi sukanya sama yang mana, karena kan market selalu benar kan, market is always right gitu kan ya. Jadi kayak ya kita intinya nggak boleh close minded juga sih ya, kayak gitu sih kalau gue sih biasanya gitu kalau invest gitu. Ya tapi kadang-kadang juga mungkin karena ngikutin ini aja sih ya, lebih sering sih ngikutin market aja, makanya gitu ngikutin tren pasar gitu intinya. Jadi harus open minded dan harus dinamis ya, harus satset seperti market ya. Oke. Thank you banget wejangannya nih Jo. Oke, kita sambil kita invite Vanessa juga nih. Oke, mungkin Jo ada yang mau tambahin nggak kira-kira untuk nanti cara kita mempersiapkan nih untuk menanti rilis result kan nanti ketiga. Oke, bentar ada. Oke, Vanessa ada join nih. Hai.
Hai, Hai, hai. Halo. lagi seru banget kayaknya ya ngobrolnya. Asik banget ya. Wih, hari ini bertiga nih ya. Dan uh, mungkin Vanessa perkenalan diri dulu nih. Teman-teman wajah baru nih di Market Talk ya. Untuk teman-teman Oke, hai semuanya. Hai Tere, hai Jonathan. Jadi aku Vanessa, aku di fixed income nih. Jadi tadi seneng banget denger Jonathan udah mulai ngomongin bonds ya, udah ngomong ke sana tuh aku langsung kayak, oh iya menarik banget ya tahun ini gitu. Oke, iya karena kita lihat trennya, wah harganya naik terus, diburu terus ya nih. Iya Oke. diborong terus apalagi baru aja terbit ya, yang baru aja terbit nih. Iya nih, bener. Dan dengar-dengar belakangan ini ada produk baru nih yang lagi hot nih. Mungkin uh, uh, Vanessa mau sedikit jelasin tuh apakah itu. Boleh. Boleh banget. Jadi sekarang nih lagi ada produk yang menarik banget buat teman-teman semua ya. Namanya Ori 23. Jadi ini terbitnya baru banget guys. Terbitnya dari 30 Juni sampai 20 Juli. Dan ini tuh first in first serve. Jadi harus cepet-cepet ya kalian yang tertarik sama produk ini. Kenapa sih harus beli produk ini? Nanti Jonathan juga dari sisi ekonomisnya bakal ngejelasin lebih lanjut kali ya market outlook kenapa beli Ori 23 ini menguntungkan. Jadi ya Ori 23 ini surat utang negara di mana memiliki kupon imbal hasil yang tetap, yang fix. Jadi kalau kalian sekarang tadi lagi ngomongin nih pasar lagi gimana, kalau misalnya beli Ori 23 ini kuponnya fixed rate. Jadi mau lagi ada apa di pasar, kupon kalian tuh tetap dan secure gitu. Gitu sih premisnya, semoga udah menarik ya. Oke, wah menarik banget nih. Soalnya emang di tadi yang Vanessa mention itu first come first serve ya. Jadi udah kayak tiket lo lagi nih ya. Jadi catat tuh tanggalnya tadi 30 Juli sampai 30 Juni 30 Juni sampai 20 Juli. Sampai tanggal 20 ini ya. Oke, nah pastinya tuh dengar ini ada pilihan tenornya juga ya Vanessa ya. Iya, bener. Ada tenor 3 tahun dan juga tenor 6 tahun. Dan tenor 6 tahun ini lumayan panjang ya. Jadi buat kalian yang tertarik juga bisa nih. Oke, tapi untuk yield-nya itu di berapa persen dan berapa persen tuh untuk yang 3 tahun dan 6 tahun? Nah, kan kita ngeliatin nih kayak yang market outlook yang Jonathan juga udah bilang, kayak sekarang kuponnya tuh buat yang tenor 3 tahun ada di 5,9%, dan buat yang tenor 6 tahun ada di 6,10%. Jadi ini lebih menarik ya dibandingkan misalnya bunga deposito. Jadi bunga bersihnya Ori 23 ini emang lebih menarik dan lebih menguntungkan gitu. Oke. Nah, ini kan juga dibilang-bilang potensi cuannya maksimal nih ya. Nah, dengan kondisi market seperti ini dan proyeksi BI ini akan cut rate, nah kira-kira sebenarnya yang recommended holding period-nya itu berapa lama sih dan keunggulannya apa sih untuk kalau misalnya teman-teman yang mau invest di Ori ini? Oke, keuntungannya ya, pertama, ini tuh dijamin oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang. Jadi, buat kalian yang takut, aduh gimana nih kalau gagal bayar, tenang aja guys, pemerintah nih nggak akan gagal bayar. Dan kemungkinannya sangat kecil, jadi hampir nggak ada kemungkinan gagal bayar. Jadi itu kan menarik banget ya, aku saat tahu itu juga langsung kayak, wah nggak gagal bayar nih gitu. Dan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi itu juga menguntungkan ya, karena berdasarkan data Bloomberg rata-rata bunga deposito perbankan nasional saat ini tuh di 3,87 per tahun, 3,87% per tahun. Dan dipotong pajaknya juga lebih gede dibandingkan obligasi. Jadi obligasi memang sangat menarik ya tahun ini apalagi. Dan tadi Tere nyebut soal minimum holding period ya. Minimum holding periodnya ini tuh sangat liquid gara-gara setelah tanggal 15 September 2023, setelah 1 kali pembayaran kupon, kalian langsung bisa perdagangin tuh di pasar sekunder. Jadi bisa diperjualbelikan. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman di sini udah mungkin ada yang nanya nih, untuk cara belinya gimana sih? Untuk cara Kak Vanessa nih. belinya ada di sbn.trimegah.id. Nah, kalian bisa langsung buka sbn.trimegah.id. Kalau yang belum punya akun bisa juga langsung buka akun di Trimegah. Lalu ada step-stepnya yang harus diikutin, tapi nggak ribet kok, nggak ribet. Jadi harus registrasi dulu SID SRA, terus login di SBN, habis ngelakuin pemesanan SBN Retail, nanti dapet tuh kode billingnya. Setelah dapat kode billingnya, bayar di bank persepsi, terus setelah sukses tinggal disimpan NTPN-nya sebagai bukti kalau misalnya kalian tuh udah bayar. Oke, berarti simple ya, nanti akan di-guide caranya. Dan ini jangan
lupa ini kan first come first serve ya, jangan sampai last minute ya, karena belum menjaminkan akan dapat barang ya, bener gak? Betul, betul banget. Kemarin STS Blue War lebih susah daripada Coldplay, guys. Wah. Oke. Nah, kalau Joe sendiri gimana nih? Tadi kan Joe lumayan optimis ya dengan pasar obligasi. Ya, ya pokoknya jangan sampai ketinggalan lah kayak kemarin kan apa tuh yang ST ya, apa laku banget kan itu. Nah, terus kayak ya walaupun mungkin yang 3 tahun tadi ya 5,9%, cuman suku bunga kita tuh mau turun gitu kan. Kita expect tahun ini kan turun 50 bips jadi 5,25. Dan even 2024 turun lagi, sebenarnya turun 75 bips lagi jadi 4,25 gitu. Dan ya yang 3 tahun ya kenapa juga itu menarik ya gitu ya. Ya kita udah tahu aja lah intinya at least 2 tahun ke depan gitu suku bunga itu bisa turunnya tuh bisa sampai ke 4,5% gitu dari ekspektasi kita gitu. Dan udah pastilah next year itu udah pasti rate cut-nya lebih gede lagi gitu. Nah jadi ya jangan sampai nyesel aja gitu, supply bond juga udah seret gitu ya. Kalau seandainya kalian masih ada kesempatan buat beli ya silakan beli nih. Karena kan ya kalian tahu sendiri lah ya. Ya bisa dilihat lah kemarin yang ST gitu yang sukuk. Nah sekarang kan ini kita yang ori ya gitu ya. Oke, menarik ya. Jadi emang momentumnya pas banget nih ya. Karena kan pengaruh banget nanti ketika suku bunga udah turun, nanti pastinya akan pengaruh juga nih ke bond yield-nya juga akan pelan-pelan naik lagi ya. Benar. Benar banget, iya. Jadi secure yield-nya sekarang, guys. Oke, mungkin ada pertanyaan nih. Menarik banget, Kak. Apakah menurut Kakak ori lebih menarik daripada deposito? Siapa yang jawab? Jonathan atau aku? Mau siapa jawab? Mau siapa? Ya udah, gue jawab dulu nanti kalau Vanessa mau tambahin ya. Oke. Nah, ya lebih menarik obligasi dong gitu kan. Malah ya sebenarnya ibaratnya gini ya. Kenapa taruh di ori itu lebih menarik daripada taruh di deposito? Kalau kita ngeliat tuh sebenarnya resiko dari negara tuh lebih jauh lebih kecil gitu. Karena negara bahkan bisa print duit lah ibaratnya gitu kan. Nah, kalau seandainya kita taruh di bank bahkan gitu ya, ya ada resiko bank gitulah ibaratnya kalau seandainya banknya kolaps atau apa kan ya mungkin bakal ditolongin sama negara gitu ya. Cuman ya intinya kalau ngelihat dari sisi situ aja yang lebih risk free ya sebenarnya adalah ya obligasi negara gitu. Dan juga ya returnnya tadi kan ya lebih tinggi ya, spreadnya nggak mungkin nggak lebih rendah daripada deposito. Bahkan deposito tuh kalau kalian tahu ya sebenarnya itu sekarang masih di bawah suku bunga BI gitu. Nah jadinya kan kayak daripada taruh deposito ya udah taruh aja di ori gitu. Oke. Aduh, Vanessa mau tambahin ya? Boleh. Iya, itu menarik banget kan. Jadi emang ya obligasi ya lebih menarik guys, karena yang sebelumnya aku juga mention mungkin yang baru datang atau yang belum dengar, pajaknya buat obligasi tuh 10% dan pajaknya deposito tuh lebih tinggi. Jadi bunga bersihnya tuh kita bakal dapat lebih untung kalau misalnya kita invest di obligasi, salah satunya yang sekarang lagi terbit ori. Jadi ya, dan juga yang tadi sebelumnya aku mention based on Bloomberg datanya tuh it shows kalau misalnya kisaran bunga deposito tuh sekarang di 3,87% dan sedangkan ori sendiri sekarang di tenor 3 tahunnya di 5,9%. Emang di tenor 3 tahun ini lebih menarik ya. Jadi cus langsung beli guys. Oke, wah sebenarnya banyak poin-poin yang menunjukkan keunggulan ori ini ya, dari yield-nya, dari pajaknya lebih rendah. Terus nggak cuman kita dapat kuponnya, ini juga ada potential capital gain-nya ya ketika nanti yield-nya bergerak naik ya. Betul. Ini menarik banget nih. Jadi teman-teman kalau ada yang masih ada di deposito atau ada yang consider another instrument yang memberikan volatilitas yang tidak yang memberikan kestabilan dan kepastian ya. Ini kita butuh kepastian ya, makanya kita butuh kepastian. Nih, tim-tim butuh kepastian ya, cus langsung kita buru langsung orinya nih, karena emang limited kuotanya ya. Iya, limited kuotanya. Oke, menarik. Oke, ini udah ada yang bilang thanks for the info, Kak. Aku mau beli ori 23. Wah, langsung nih ya. Oke, mungkin that's all hari ini. Mungkin dari Jo, dari Vanessa ada lagi yang mau ditambahin? Ya, apa ya?
Kalau dari Ada gua motivasi ya dari Jo, karena hari ini kalian berdua debut ya. Semoga kedepannya makin sering ya. amin amin. Iya. Ya, 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 intinya ya, ya udahlah ya, belilah ori lah pada pada belilah. Ya daripada ya ya ya, ya maksudnya ya ini loh supply bondnya udah kering gitu. Ada kesempatan beli ya beli gitu. Nanti besok-besok nggak ada gitu. Lagian mau beli juga pasti susah juga kan dapetnya gitu kan. Pasti kan mau beli juga susah kan, kemarin ST-nya susah kan ya. Makanya ya beli aja walaupun mungkin kalian ngerasa ya oh beda dikit gitu, kita lihatnya lebih ke masa depannya aja, ke outlooknya gitu. Outlooknya suku bunga mau turun gitu walaupun spreadnya kecil gitu. Dan intinya sama deposito gitu, emang suku bunga segitu depositonya berapa rata-ratanya gitu, rata-ratanya kan di bawah gitu. Kalian kalau mau naruh deposito juga nggak mungkin bunganya sesuai kan 5,75 gitu, karena sekarang rata-rata deposito itu di bawah dari suku bunga itu sendiri gitu ya. Jadi ya ya udah ya ya, sisanya ya ya yang tadi lah, ikut yang tadi pokoknya. Tadi. Ini Vanessa nih. Oke, ini menarik banget ya. Dari segi yield-nya dan segalanya. Jadi yang nggak kedapetan, kemarin war tiket nggak kedapetan konser. Nah ini, boleh coba nih yang ini ya. Dan ini menghasilkan nih. Bukan yang konsumtif, ini untuk masa depan ya. Bener. Benar-benar. Setuju. Oke. Oke, dari Vanessa sebelum kita tutup mungkin ada closing. Oke, closing statementnya mungkin secure yield-nya sekarang. Jadi kalau kalian udah dikasih nih sekarang di segini, menurut kita ambil aja. Karena ya daripada nanti kalau kalian nunggu nanti keburu nggak dapet gitu. Karena ini kan kuotanya terbatas, dan juga daripada nanti kalau kalian akhir-akhir nanti deg-degan dapet atau enggak. Jadi first in first serve. Jadi kalau kalian tertarik, kalau kalian mau tahu lebih lanjut juga bisa lewat Instagram Tim Megah dipantau. Atau kalau ada kenalan orang yang mungkin tertarik nih, boleh di-share ya lewat Trimegah. Ini gampang banget step-stepnya ya. Keren banget nih bahasanya, secure your yield. Oke. Tere, BTW tadi ada yang nanya tuh, katanya apa kalau estimasi pergerakan di Ori 23 di secondary market gimana ya? Kalau Ori ini kan ya Vanessa ya, cukup apa 1 bulan udah bisa di trading kan ya? Betul, itu ya? 1 bulan udah bisa udah tradable. Jadi tinggal 15 September, di 15 September 2023 pembayaran kupon pertama. Ini long kupon ya, karena settlement sama pembayaran imbal hasil pertama tuh lebih dari 1 bulan. Tapi setelah 15 September tuh udah bisa diperjualbelikan, jadi liquid banget sih. Oke. Liquid. Itu tenang aja kok kalau tanya estimasi pergerakan, cukup liquid. Jadi dalam bulan udah cukup liquid nih. Jadi nggak perlu di hold sampai setahun baru bisa dikeluarin ya kalau misalnya ada kebutuhan darurat atau apa ya. Oke. Betul. Oke deh, mungkin itu saja. Udah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin thank you kalian malam ini udah luangin waktu ya. Dan udah thank you. Jadi semua ya dapat market outlook, dapat update tentang produk yang lagi hot, kekinian banget ya. Jadi segera beli Ori sekarang juga. Oke deh kalau gitu, good night semuanya. Thank you udah nontonin Market Talk hari ini. Thank you juga Jo sama Panes. Yo. Thanks. Good night. Thank you. Good night guys. Thank you. Thank you guys. Thank you Vanessa.